Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Sudomanda. Di sini saya akan membacakan soal dari jaringan komunikasi. Nah, soal yang ditentukan adalah di atas konfigurasi seluruh PC dan lantai 1 sampai lantai 3 sesuai dengan urutan. 1. IP address pada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Catatan IP address interface yang mengarah ke LAN menggunakan IP tertinggi. 2. Default route mengarah ke ruang gedung. 3. DHCP server pada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ketiga, yang keempat, DHCP client pada seluruh user pada tiap lantai. Konfigurasi dikatakan berhasil jika seluruh user berhasil. A. Ping ke semua user di tiap lantai itu mendapatkan 25 poin. Nah, yang ke B itu ping ke www.poltekktegal.ac.id itu untuk server web, dan poltek.ac.id itu untuk server email. Itu nilainya 25 poin. C. Simulasikan email user 1 ke user 3 dan user 5. Untuk NIM saya ganjil, saya akan berhubung NIM-nya 159, berarti menggunakan yang pertama 1, 3, dan ke-5. Nah, seperti itu. Ini adalah videonya. Sebelum kita mengerjakan soalnya, kita harus mengkonfigurasi dari setiap router, dari setiap lantai yang ada di soal itu. Video ini saya sudah mengkonfigurasi dari setiap router dari lantai gedung 1 sampai gedung 2, lantai gedung 3. Itu sudah dikonfigurasi melalui routernya sebelum video ini dibuat. Video kali ini saya hanya menjelaskan, dan untuk yang sebelah bagian kiri routingnya hanya menjelaskan dari routing yang antara gedung dan ruang gedung utama. Router yang bagian pertama yang untuk lantai 1, di situ kita menggunakan masuk ke fast internet 0/0. Nah, di situ kita menggunakan IP address yang paling tertinggi yaitu 6. Nah, kita masukkan. Agar semua user pada lantai 1 mendapatkan IP address, kita harus melakukan CLI seperti ini. Ini untuk mengkonfigurasi CLI di sini. Untuk lantai 2-nya langkahnya masih sama, yaitu kita mengkonfigurasi pada router kedua, dan untuk mendapatkan IP untuk PC yang ada di lantai kedua masih sama carinya. Untuk tadi yang lantai pertama itu IP terendahnya 0 dan IP tertingginya 6. Nah, di sini untuk lantai kedua IP paling tertingginya adalah 86. Untuk lantai keduanya kita mulai dari 80 karena sesuai dengan soal. Kita melakukan konfigurasi pada CLI. Nah, di situ kita akan memasukkan yang seperti awal tadi, CLI-nya hanya dibedakan pada IP address, dan untuk submasnya bisa sama. Untuk lantai 2, nah lantai 3-nya akan seperti itu lagi. Kita akan mengulangi step yang dari tadi. Yang lantai 1 kita menentukan IP address yang paling tertinggi. Setelah itu kita mengkonfigurasi melalui CLI. Nah, di situ setelah kita mengkonfigurasi sudah mendapatkan IP address pada setiap laptop atau PC yang ada di lantai tersebut, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. FE 0/0 itu untuk menuju ke pengguna atau usernya.
Jadi biasanya sih sebelah kanan itu untuk menuju ke laptop 1 atau laptop 2 sampai tergantung di lantainya. Misalkan di lantai 1, nah itu FA 0/0 itu berarti untuk lantai 1. Nah, di situ ada penggunanya, ada 2 di soal. Terus kita masukkan, kita CLI di situ untuk lantai 1 mendapatkan IP address 1 dan 2, dan seterusnya itu untuk lantai 2 nya sama prosesnya, dan lantai 3 sama juga prosesnya. Untuk pembeda pada lantai 3 itu kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.159. Nah, 159 di situ adalah NIM-nya saya. Nah, di lantai 3 itu IP tertingginya adalah 166. Agar semua user bisa terhubung dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 yang dibatasi oleh router masing-masing, kita harus mengkonfigurasi dari router lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 menuju ke ruang gedung utama yang terdapat router lagi di situ. Kita masuk ke router bagian lantai pertama. Nah, di sini masuk ke FE 0/0. Di sini default router untuk lantai pertama yaitu kita masuk ke FA 0/1. Nah, di situ kita masuk ke FA 0/1. Setelah itu kita masukkan IP address-nya yaitu 172.159.10.2. Kenapa titik 2? Karena itu sudah menjadi default. Untuk subbox-nya masih sama, berbeda nih. 255.255.255.252 untuk di Fast Ethernet 0/1. Untuk menghubungkan dari lantai 2 ke lantai 1 dan 3, kita akan melakukan konfigurasi pada lantai 2 ini di router lantai 2. Untuk lantai 2, untuk lantai 1, 2, 3 itu kita akan melakukan konfigurasi pada Fast Ethernet 0/1 atau disebutnya FA. Nah, 0/1 di sini kita memasukkan IP address-nya untuk lantai 2 itu 172.159.20.2. Nah, untuk di sini pembedanya untuk setiap lantai adalah 10 untuk lantai 1, lantai 2 20, lantai 3 30. Nah, di sini kita tambahkan 2 untuk default routernya di setiap itu. Untuk lantai 3 kita masuk ke config Fast Ethernet 0/1. Di sini tidak masalah mau 1/0 atau 0/1. Yang penting kita bisa mengkonfigurasinya. Di sini untuk pintu utamanya untuk lantai 3 FA Fast Ethernet 0/1. Nah, 172.159.30.2. Selanjutnya kita akan masuk ke gedung utama. Untuk di sini masuknya dari FA 0/0. Nah, kita masukkan 172.159.10.1.1. Nah, terus 20.1, 30.1. Untuk rantai Fast Ethernet 4 dan 5 itu aslinya nggak usah, tapi saya sudah ditambahkan untuk slot kosongnya. Agar semua router bisa terhubung, kita akan melakukan routing pada tiap-tiap router tersebut menggunakan routing
routing statik. Kita mulai dari lantai 1. Untuk routingnya menggunakan routing statik. Agar rantai utama bisa terhubung ke lantai 2, kita menggunakan nexthook pada titik fast Ethernet 0/0 dan 0/1. Nah, di sini untuk nexthooknya menggunakan yang titik 10.122.159.10.1. Untuk networknya kita menggunakan 172 untuk lantai 2, 172.159.20.0/30. Agar kita bisa memasuki jaringan di lantai 2, kita memasukkan dari nexthooknya dari fast Ethernet atau FA 0/1, dan untuk jaringannya kita memasukkan di titik FA 0/0, yaitu 192.168.159.80. Agar router utama bisa terhubung ke lantai ketiga, maksudnya lantai ke-1 untuk terhubung ke lantai 3, kita memasukkan dari F fast Ethernet 0/0, yaitu 172.159.10. Nah, di sini untuk networknya kita masukkan 172.159.159.30. Untuk memasuki internet kita memasukkan 19.2.168.159.160. Setelah itu kita membuka dari pintu F0/1 fast Ethernet 1, yaitu vianya melalui 172.159.30.2. Selanjutnya kita memasukkan dari server DNS-nya, yaitu 112.13.159.3 melalui 172.159.10.1. Nah, itu untuk router lantai 1. Nah, kita ulangi lagi untuk router lantai 2. Untuk router lantai 2, bentar, kita buka lagi. Stepnya sama, kita melalui 1/0 fast Ethernet 0/0 untuk ke yang sebelah kanan, terutama. Nah, di sini kita memasukkan dari nexthooknya 172.159.20.1 itu untuk membuka, untuk ke kanan, untuk menghubungkan ke lantai 1. Kita melalui 172.159.10.0/30 itu untuk ke lantai 1. Setelah itu kita memasukkan nexthook lagi untuk ke lantai 3. Nah, di sini kita masukkan 172.159.10.2 titik 30.
Setelah itu kita masukkan untuk melalui jaringan internet. Nah, di sini 192.168.159.160. Setelah kita sudah masuki untuk di static routernya, untuk pembukanya yaitu kita melalui 172.159.30.2. Nah, kita berarti melalui fast ethernet 0/1. Seperti ini yang sudah saya klik biru untuk lantai 3. Kita setelah lantai 2 nya kita masukkan server DNS. Kita masukkan server DNS nya seperti yang kayak tadi di langkah yang pertama, di router yang lantai 1 maksud saya. Setelah itu kita di router lantai 3, stepnya masih sama, yaitu kita melalui 172.159.30.2 kita masukkan server DNS juga. Ini sama stepnya seperti yang tadi yang awal, hanya dibedakan untuk router 1 ke lantai 2, berarti router 1 nya dimasukin untuk jalannya. Nah, di sini kita akan melalui server DNS. Ada server DNS, server web, server email. Masuk ke server web. Setelah itu kita buka di bagian sini server untuk kita olah. Kita masuk ke config. Setelah itu kita masukkan di global settingnya, kita geser ke kiri agar di sebelah kanannya kelihatan, sebelah kirinya kelihatan maksud saya, salah ngomong. Nah, kita kopikan di sini 112.13.159.3. Di sini 159 itu untuk NIM. Gateway-nya di sini kita pastekan saja DNS servernya. Nah, ini untuk DNS server 159.1 sama 159.3 itu default DNS servernya. Ini titik 4. Gateway-nya masih sama menurut saya. Gateway-nya 159.1 DNS servernya 112.13.159.3. Masih sama gateway-nya. Itu kita masukkan, ini tampilannya seperti ini, gateway dan DNS servernya. Kita masuk ke server web. IP address yang kita masukkan 112.13.159.4. sub maxnya yaitu 255.255.224. Ini 224 itu semuanya sama, 224 untuk server DNS nya. Kita buka, nah, ini seperti ini IP addressnya untuk server DNS. Itu kita pindah ke server web. Server web kita masuk ke fast internet 0, sudah betul yang tadi kita isi. Nah, sekarang kita masuk ke server email. Server email di sini gateway-nya 159.1, DNS servernya yang tadi titik 3. Bentar. Sini 1 dan sini 3. Nah, maksud saya seperti ini.
Setelah itu kita masukkan baru di sini IP addressnya /5 untuk email. Di sini 255 255 255 224. Itu kita close. Nah, terus kita masuk ke email. Di sini kita akan membuat beberapa pengguna. Di sini ada 6 pengguna dari masing-masing laptop. Di sini kita masukkan semua. Kita bikin satu-satu, kita masukkan domain name dari email itu tersebut siapa. Nah, di sini kotaktegal.ac.id. Usernya ada berapa, kita masukkan nama usernya siapa, passwordnya siapa. Setelah kita isi semua dari pengguna usernya dan passwordnya, selanjutnya kita isi nama misalkan di sini saya masukkan nama Rifki. Nah, setelah kita masukkan nama Rifki, passwordnya apa, 1 2 3 4. Nah, kita masukkan 2 3 4. Nah, kita tambahkan. Setelah itu ada berapa user nih, kita tuliskan lagi Yusron. Salah ngetik, yang harusnya di password tadi yang 1 2 3 4 5. Itu kita tambahkan yang tambah plus itu buat menambahkan data dari email. Setelah kita memasukkan beberapa data email, selanjutnya kita akan konfigurasi atau menambahkan pada laptop 1. Kita masuk ke desktop, setelah itu kita masuk ke email, konfigurasi email. Nah, di sini kita konfigurasi namanya siapa. Misalkan tadi kan saya Amanda, ya kita tulis Amanda. Setelah kita isi semua data, tulisnya Amanda @poltektegal.ac.id nya itu jangan lupa incoming server, mail server. Nah, di sini kita agar memastikan agar benar, kita masuk ke email, config-nya, address internetnya. Ini sini kita copy aja 159.5-nya agar tidak kesalahan data. Incoming email dan outgoing email itu sama karena masih satu lingkup server. Nah, setelah itu kita isi, kita ulangin pada laptop 1 sampai 6 seperti itu. Jadi username-nya yang tadi kita udah buat, passwordnya yang tadi kita udah buat juga, tinggal kita masukkan. Ini kita akan mengerjakan soal yang A. Pertama kita masuk komen prompt di laptop 1. Kita buka. Di sini kita uji ping. Pertama kita ketik ping. Setelah itu kita akan mengetes antara laptop 1, laptop 2, laptop 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6. Apakah sudah terkoneksi, losnya sudah benar atau diterima atau tidak? Mari kita uji coba. Nah, di sini kita lihat IP-nya. Nah, di sini 159.2 untuk yang di lantai 1. Kenapa titik 2? Karena titik 1-nya sudah digunakan untuk laptop 1. Sekarang kita ketikkan ping. Kita ke
laptop 2 ini. Nah, ini kalau sudah jalan akan seperti ini. Tulisannya 0% loss, send 4, rec saved 4. Selanjutnya kita akan mengeping ke lantai lantai 2 maksud saya tadi. Nah, ke lantai 2 ini sedang berjalan, masih request timeout, nggak masalah soalnya sudah, kalau pertama dicoba akan seperti ini. Nah, ini 50%. Setelah itu kita coba lagi apakah kita ping lagi ke laptop 3. Nah, ini sudah benar, di sini sudah diterima 4, lossnya 0. Ini di sini laptop 3 ini yang tadi kita coba. Setelah itu setelah sudah selesai ping 82 untuk laptop 4. Laptop 4 di sini kita IP addressnya itu 192.168.159.82. Nah, kita coba. Oke, lagi running. Request timeout nggak masalah. Oke, lossnya 1, sudah keterima 3. Nah, kita ulangin lagi agar terkirim sempurna, yaitu seperti 4, biar 0 loss. Nah, ini sudah benar, sudah keterima 4, terkirim 4, benar. Selanjutnya kita mengeping ke 161. Nah, ini di sini ke lantai 3 berarti ya. Setelah ke lantai 3, nah ini sebentar buka videonya dulu. Oke, 159.161. Lagi running, kita tunggu sebentar, nggak apa-apa, request timeout. Masalah. Oke, berarti keterima 2, 50% loss. Kita coba lagi sampai 0% lossnya. Oke, keterima 4, terkirim 4, berarti sudah benar ya untuk laptop 5 ini. Ini dari laptop 1 ke laptop 5 melalui prosesnya seperti ini. Setelah itu kita ke laptop terakhir nih, laptop 6 berarti ya. Nah, ini laptop 1 yang ke-5-nya sudah benar. Yang ini tadi. Nah, sekarang kita ke laptop 6, 162. 161 untuk laptop 5, 161-nya untuk laptop 5, 162-nya untuk laptop 6. Oke, request timeout 1 nggak masalah. Kita coba lagi sampai 0% atau 0 loss. Di situ terus. Nah, ini sudah selesai berarti untuk uji coba ping antara laptop 1 sampai 6. Kita uji ping sudah selesai berarti ini sudah 0 loss, 4 kekirim, 4 keterima, berarti sudah selesai yang ini. Nah, selanjutnya kita akan mengeping antara ping server dan ping email seperti yang ada di soal. Ping ke servernya, ping ke web server dan ping ke server email. Nah, setelah kita run, kita masukkan pingnya Poltek Tegal yang web. Nah, ini akan terkompres atau menjadi ID address dari Poltek Tegal dari server webnya. Nah, yang tadinya tulisan akan terubah menjadi ID server yang ada di server webnya. Ini sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan mengeping server email. Server email di sini ping, kita ketik poltektegal.ac.id. Oke, udah benar.
infotechnical.ac.id-nya. Ini berarti sudah tersambung dengan baik. Oke, selesai. Kita akan masuk ke soal yang terakhir, yaitu mengirim pesan email dari laptop 1 ke laptop 3 dan ke laptop 5. Di sini poin yang lumayan paling besar yaitu 50 poin. Simulasikan email dari user 1 ke user 3 dan ke user 5. Nah, di sini saya akan simulasikan yang ada di soal. Nah, ini saya kerjakan. Pertama, buka laptop 1, kita kompos. Nah, sekarang kita buka ke laptop 3, kita cek emailnya agar pasti, agar tidak ada kesalahan. Kita copy faisal@poltechnical.ac.id-nya. Setelah itu kita toknya itu berarti mengirim ke siapa? Nah, di sini faisal@poltechnical.ac.id. Di sini kita ketik tes, subjeknya halo. Nah, kita ketik halo Faisal. Nah, setelah itu kita cek di sini tulisannya sudah terima. Setelah itu kita buka di laptop 3-nya yang ada email si Faisal. Kita buka email, desktop, email, kita resave, kita buka. Nah, di sini sudah keterima halo Faisal dari Amanda. Amanda itu dari laptop 1. Nah, kita balas juga bisa halo juga. Halo juga bro. Nah, gitu. Kita kirim satu kali saja. Oke, kita cek. Setelah kita cek apakah masuk, nah resave, buka, dikirim dari Faisal, jamnya sesuai. Nah, halo juga bro. Oke, berarti laptop 1 dan laptop 3 itu sudah terhubung dan sudah bisa mengirim email dari laptop 1 ke laptop 3, dari 3 ke 1. Nah, itu sudah bisa. Nah, sekarang dari laptop 3 ke 5. Sekarang kita buka, konfigur, kita copy dulu yang alamat email dari laptop 5 tersebut. Itu kita buka. Sebentar. Nah, kita pastikan saja agar lebih pasti itu tes. Kita ketik tes di subjek. Tes ke 5. Halo, kita ketik halo Rifki buat laptop ketiga ya. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah terima atau belum. Nah, dari Rifki ke Faisal, halo Rifki, harusnya halo Faisal, tapi yang nggak masalah, yang penting udah kirim itu. Salah ketik. Jadi nanti kita coba lagi Faisal. Gimana? Kita kirim lagi. Kita cek ke laptop 3 tadi. Nah, kita resave, coba kita lihat dikirim dari Rifki gimana. Nah, ini kita benar, oke. Berarti laptop 5 dan laptop 3 itu sudah terhubung. Berarti sudah benar. Nah, ini laptop 6 itu nanti kita isi lagi. Nah, kita cek dulu yang buat soal dulu di sini. Di sini kita akan mengirim dari laptop 5 ke laptop 1. Nah, ini untuk pastinya kita akan mengirim ke laptop 5 ke 1. Setelah itu kita buka laptop 1, kita copy, kita pastekan di sini amanda@poltechnical.ac.id-nya. Langsung cek tes dari
ke 1. Itu agar buat subjek aja gitu untuk memastikan. Setelah itu kita buka emailnya apakah sudah keterima belum. Nah, halo Amanda, kita ketikkan tadi udah. Nah, setelah itu kita balas, kita reply, kita balas. Nah, halo Amanda dari Rifki, gimana Rifki? Nah, kita ketik reply, exit. Kita cek apakah sudah keterima atau belum dari soal terakhir ini. Nah, gimana Rifki-nya sudah keterima, berarti uji coba untuk UAS ini sudah selesai. Nah, soal ini sudah selesai, konfigurasi sudah aman, pengiriman lancar, ngeping lancar, terus ngeping ke server web email juga lancar, terus mengirim email dari laptop 1 ke laptop 3 ke laptop 5 lancar, terus 3 ke 1 ke 5 juga lancar, 5 ke 3 ke 1 juga lancar. Ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.